Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syawal dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cyber security, salah satu mata kuliah pada jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut sebagai tugas akhir dari mata kuliah cyber security ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui mengenai cyber security? Seberapa penting cyber security untuk diketahui atau dipelajari? Bisa sebutkan kejahatan cyber security yang mungkin Anda pernah alami atau pernah terjadi di sekitar Anda. Jadi menurut pemahaman saya sendiri, cyber security itu adalah suatu tindakan di mana kita melakukan suatu usaha pengamanan terhadap segala ancaman kejahatan cyber yang ada di dunia maya agar informasi yang kita miliki itu tidak jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa motif kejahatan cyber di dunia maya ini sangat banyak. Mulai dari ada yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan, ada yang memanfaatkan dengan melampiaskan emosionalnya dan lain-lainnya. Terus mengenai pentingnya cyber security ini, tentunya sangatlah penting bagi diri sendiri maupun kelompok. Misalnya diri sendiri itu kita mampu mengamankan data dan informasi pribadi kita. Sedangkan untuk kelompok itu misalnya seperti organisasi maupun perusahaan. Tentunya sekarang ini perusahaan data dan informasinya itu berbasis digital. Tentunya itu cyber security sangat penting untuk melindungi data dan informasinya. Kemudian mengenai cyber security yang pernah saya alami, alhamdulillah sejauh ini belum pernah saya alami kejahatan cyber di dunia maya. Namun saya pernah mendengar cerita teman bahwa ada kejahatan cyber yang pernah dialami seperti akun sosmednya itu dihack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Begitu contohnya. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebenarnya apa tujuan pelaku melakukan kejahatan di dunia maya? Adakah undang-undang yang bisa menjerat pelaku tersebut? Jadi yang pertama di sini mengenai tujuan dari pelaku cybercrime. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa pelaku cybercrime ini memiliki banyak motif, diantaranya memang ada yang murni karena tindakan sebagai tindakan kriminal seperti hacking, carding, sabotase dan lain-lainnya. Yang mana tindakan ini tujuannya itu hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok untuk kepentingannya yang dapat merugikan orang lain dan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian mengenai undang-undang yang mengatur tentang kejahatan cybercrime di dunia maya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai tentang internet dan transaksi elektronik yang disahkan pada tanggal 21 April tahun 2008 yang memuat beberapa pasal tentang ini cybercrime. Kemudian pertanyaan yang ketiga, serangan apa saja yang kemungkinan terjadi jika pelaku melancarkan aksi jahatnya? Bisa Anda jelaskan? Ya, di sini kejahatan yang memungkinkan jika terjadi pelaku melancarkan aksinya seperti hacking, yang mana ini merupakan salah satu kejahatan cyber yang sangat populer dan paling umum terjadi. Hacking ini jenis cyber crime, yang mana hacking ini biasanya dilakukan oleh seorang programmer yang sudah handal. Dia mencari beberapa celah dan kelemahan pada suatu sistem untuk mendapatkan suatu keuntungan atau materi untuk kepuasan pribadi.
Hacking ini sebenarnya tidak selamanya itu mengarah ke hal negatif, tetapi ada juga yang mengarah ke positif. Nah, yang mengarah pada hal negatif inilah yang tidak diinginkan. Biasanya seseorang ingin untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya pertanyaan keempat mengenai ini. Anda membuat buku rangkuman sebagai tugas besar atau tugas pada mata kuliah Cyber Security yang Anda ikuti. Apa tema yang Anda buat? Bisa ceritakan atau jelaskan isi buku Anda. Baik. Pada tugas besar Cyber Security, kami membuat buku mengenai sniping dan session hijacking. Sniping dan session hijacking ini adalah suatu tindakan serangan network yang melibatkan beberapa pihak. Tindakan tersebut dianggap sebagai aktivitas kejahatan cybercrime karena menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Sniping itu sendiri adalah suatu proses pengundusan paket data melalui sistem jaringan komputer yang diantaranya itu dapat misalnya seperti dapat memonitor komputer orang lain, melihat apa-apa saja data dan informasinya. Kemudian session hijacking adalah proses mengambil alih suatu sesi atau session yang telah dibuat dua koneksi sistem untuk mencuri dan membahayakan data rahasia seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mengenai salah satu bab penting di buku Anda adalah pada bagian simulasi. Bisa jelaskan apa yang Anda simulasikan? Baik, di sini di buku kami membuat buku tentang sniping dan session hijacking. Pada bagian simulasi, di sini kami membagi menjadi dua, simulasi pada sniping dan simulasi pada session hijacking. Pada simulasi sniping di sini kami menggunakan aplikasi Kine-Enable. Di aplikasi ini tersedia ada fitur khusus memang untuk sniffer, di mana di situ akan ditampilkan semua IP yang terhubung pada jaringan yang sama. Setelah kita menemukan IP komputer yang telah terhubung dalam jaringan yang sama, kita dapat melihat segala aktivitas yang dilakukan oleh komputer lain, seperti kita bisa melihat password dan username-nya. Kemudian pada simulasi session hijacking di sini kami menggunakan aplikasi Wireshark. Pada aplikasi Wireshark di sini kita melakukan session hijacking pada suatu web, di mana pada web sebelumnya itu kita lakukan web hijacking tanpa logging. Kemudian sebelum hijacking itu dilakukan proses login. Kemudian pertanyaan yang keenam di sini mengenai bisa Anda jelaskan bagaimana cara bertahan atau melindungi minimal diri sendiri dari kejahatan cybercrime atau dari cybercrime. Nah, untuk bertahan dan melindungi dari kejahatan cybercrime itu sendiri sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah, seperti misalnya jika seperti mengubah semua yang dulunya itu tidak berbasis secure, kita mengubah sistemnya itu menjadi secure, seperti sebelumnya menggunakan HTTP, kita ganti menjadi HTTPS, di mana ada tambahan secure-nya. Secure itu untuk keamanan. Kemudian selanjutnya mengenkripsi data dan informasi dengan kuat sehingga seseorang bisa untuk melakukan dekripsi terhadap informasi dan data kita. Dan masih banyak lagi menggunakan alat deteksi atau software untuk mendeteksi suatu kejahatan cybercrime, bisa seperti antivirus, kemudian seperti IDS, intrusion detection system, yang memungkinkan mendeteksi jika ada serangan cybercrime. Jadi pertanyaan yang ketujuh di sini mengenai himbauan atau saran kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan internet, misal dalam bersosial media, transaksi online dan lain-lainnya. Jadi di sini saya memberi himbauan kepada masyarakat
dalam berinternet, terutama dalam bermedia sosial, yang mana sering kita dengar bahwa akun sosial media ini dihack oleh orang ini. Oleh karena itu saya memberikan himbauan. Yang pertama itu dalam bermedia sosial kita mengamankan akun terlebih dahulu. Yang pertama itu misalnya kita menggunakan suatu password yang unik, karena password yang unik itu memiliki enkripsi yang kuat. Kemudian yang kedua itu melakukan autentikasi faktor pada sosial media kita. Sebagaimana kita lihat bahwa setiap sosial media itu sudah menyediakan fitur tersebut, autentikasi faktor pada akun kita, sehingga agar akun kita itu aman. Kemudian yang ketiga, untuk dalam bersosial media, untuk mengamankan akun kita itu harus memverifikasi, yang paling utama itu harus memverifikasi email, agar jika suatu saat kita misalnya lupa atau akun sosial media kita dipakai oleh orang lain, kita bisa melakukan pengubahan password dengan email. Kemudian yang kedua, misalnya dalam transaksi online. Dalam transaksi online itu yang pertama kita di sini usahakan akun kita ini sudah memiliki verifikasi ganda, misalnya sudah diverifikasi di email dan diverifikasi dengan akun sosmed lainnya. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan sama sebelumnya, kita menggunakan akun dalam bertransaksi itu menggunakan password yang unik. Kemudian yang ketiga di sini saya menyarankan dalam melakukan transaksi online memilih suatu marketplace yang memang benar-benar terpercaya dengan memerhatikan review-review pembeli sebelumnya. Kemudian yang lain dalam mengamankan data dan informasi kita dalam berinternet itu menggunakan firewall pada komputer maupun handphone kita. Usahakan juga menggunakan antivirus pada komputer dan smartphone kita. Kemudian selanjutnya jika kita melakukan browsing di internet, usahakan menghapus jejak hasil browsing kita, terutama jika kita melakukan proses logging pada suatu website. Selanjutnya juga jangan mudah tertipu pada pesan-pesan yang tidak resmi, yang mana sumbernya tidak dikenal. Saya kira itu saja saran dari saya. Baik, pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-8, apa cita-cita Anda atau apa yang akan Anda buat yang bisa berguna atau bermanfaat untuk masyarakat atau bangsa? Jadi cita-cita yang berkaitan dengan jurusan saya, teknik informatika, saya ingin menjadi seorang software developer, sekaligus sebagai seseorang yang ingin memiliki sebuah workshop khusus orang IT. Di dalam workshop tersebut terdapat semua jenis bidang IT seperti software engineering, artificial intelligence, dan jaringan dan lain-lainnya. Saya ingin merekrut orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut. Kemudian tiap bidang tersebut mampu menghasilkan sebuah karya yang mana mampu dipersembahkan kepada masyarakat, tentunya berguna dan insya Allah bermanfaat. Saya kira itu saja yang video ini saya buat, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.